Shalom, Opa, Oma, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah saat ini. Marilah bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami kembali bersekutu dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan menyertai dari awal hingga pada akhirnya. Sebentar kami juga akan mendengar firman-Mu. Kiranya hanya firman-Mu saja yang menjadi pegangan bagi kami. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan kebaktian ini. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-18. Mazmur 34 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Shalom, salam sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa selalu menaungi kita semua dimanapun kita berada. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap oma-opa dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita duduk sejenak di bawah kaki Tuhan, agar supaya Tuhan selalu berkati kita saat kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu ada, setiap kami hadir dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang sudah Tuhan berikan pada kami. Saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Tolong Tuhan, buka hati kami satu-satu, fokuskan pikiran dan hati kami hanya tertuju pada firman. Tuhan Yesus, tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, supaya apa yang akan hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan,
kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma-opa yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 6. Dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oma-oma dan saudara-saudara yang terkasih, masih ingat sebuah lagu rohani yang judulnya sama dengan tema kita hari ini, Jalan Hidup Orang Benar. Mari kita menyanyikan lagu bersama-sama. Teks lagu akan kita tayangkan. Mari kita menyanyikan. Tangan Tuhan yang menopang dan membangunkan dia kembali. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang tidak ingin mempunyai rasa yang sama dengan lagu ini?
Seperti lagu yang kita nyanyikan di awal syair, bahwa orang benar pada saat mempunyai masalah, tergeletak jatuh, Tuhan menopang dan membangunkan dia kembali. Bahagia sekali ya rasanya. Tapi tunggu dulu. Apakah semua orang akan ditopang Tuhan dan akan dibangunkan kembali? Nah, pada ayat pertama di Mazmur yang kita baca hari ini dituliskan, hanya orang benar saja yang akan ditopang Tuhan. Nah, apa sih ciri-ciri orang benar? Saya akan membacakan lagi di ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, itulah orang benar. Maksudnya berdiri, berjalan, maksudnya berjalan terus berdiri dan duduk di antara pencemooh itu seperti apa ya? Nah, artinya adalah orang itu akan mengikut nasihat orang fasik. Pada Mazmur kita hari ini memang ada dua kelompok. Mazmur membagi dua kelompok. Kelompok orang fasik. Kelompok pertama itu adalah kelompok orang fasik. Yang kelompok kedua itu adalah kelompok orang benar. Ya. Apa yang disebut dengan orang fasik? Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut orang fasik itu adalah orang yang tahu Tuhan, yang mengenal Tuhan, tetapi melawan Tuhan. Melawan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, bisakah kita menjadi orang fasik? Bisa. Saat kapan kita menjadi orang fasik? Saat sebenarnya kita mengenal firman Tuhan, kita sering membaca firman Tuhan. Tetapi pada saat kita cuek, pada saat kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kita, anak-anak Tuhan, berlaku fasik. Nah, firman Tuhan hari ini juga memfirmankan yang pertama, yang kedua adalah kelompok orang-orang benar. Kelompok orang-orang benar adalah yang tadi saya baca, dia tidak berjalan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, juga tidak berdiri, juga tidak duduk dengan orang-orang pencemooh. Orang-orang yang tidak berjalan dengan orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang benar-benar bergaul, tetapi mereka tidak mau mendengarkan nasihat orang-orang fasik. Bapak, Ibu, dan oma-opa yang dikasihi Tuhan, memang sebagai anak-anak Tuhan pastinya kita juga pernah mempunyai masalah. Tetapi apa yang perlu kita lakukan? Pasti yang pertama adalah kita berdoa. Tentunya kita berdoa, meminta tolong Tuhan untuk selalu menolong kita supaya kita keluar. Yang kedua, apabila memang kita memerlukan orang lain untuk berbicara, untuk kita mengeluarkan keluh kesah kita perlu mendekati orang-orang yang benar. Jangan mendekati orang-orang yang fasik. Karena orang-orang yang benar pasti akan memberikan jalan lurus, seperti saya berdiri ini, jalannya jalan lurus ya. Jalan lurusnya, kalau jalan lurus di background saya itu mungkin mau jalan-jalan ke kampung begitu ya. Tapi ini di firman Tuhan adalah jalan lurus menuju kekekalan. Orang fasik sering sekali malah tidak membangun iman kita. Orang fasik sering sekali menjatuhkan mental kita saat kita punya masalah. Tetapi orang benar akan membawa kita membaca firman Tuhan dan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat ketiga, orang benar itu seperti apa?
Orang benar itu seperti pohon, ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Orang benar yang kita dekati, yang kita ajak bicara itu, dia selalu membaca firman Tuhan, melakukan, dan pada hidupnya terlihat sekali bahwa dia kokoh, dia tidak pernah layu. Maksudnya tidak pernah layu adalah apa? Tidak pernah layu, dia tidak pernah surut untuk berdoa. Dia selalu membangun iman orang-orang di sekitarnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, pada orang-orang benar pasti pernah juga jatuh ke dalam dosa. Artinya jatuh dalam percobaan. Tapi persentasenya pasti kecil. Dan seperti lagu tadi, Tuhan akan menopang, Tuhan akan mengangkat menjadi sampai tidak tergeletak, tetapi akan bangkit kembali. Bapak Ibu dan Oma-Opa yang dikasihi Tuhan, seperti air dan minyak. Begitulah seumpama orang fasik dan orang benar. Tidak bisa dicampurkan. Demikian juga seperti terang dan gelap. Saat gelap muncul, tetapi terang datang, gelap itu akan lenyap. Tapi saat terang meninggalkan ruangan itu, gelap di sana yang akan berkuasa. Saudara-saudara yang terkasih dan Oma-Opa yang terkasih, bagi Tuhan, benar firman itu sebagai oksigen, sebagai tanaman. Jadi firman dan doa menjadi oksigen. Marilah kita hirup terus-menerus oksigen itu, supaya kita tumbuh dan hidup seperti yang Tuhan mau. Cintailah firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ada dalam ramai dan cemerlang. Oma-Opa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi kami ingin mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari hingga saat ini. Tuhan sudah izinkan kami untuk kami bersama-sama beribadah, juga mendengarkan firman Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat
supaya kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, juga Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, dan juga para menteri. Beliau terus berjuang untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Tuhan Yesus kerennya memakai beliau. Pakailah dia, biarlah Kau berikan kebijaksanaan agar bisa memimpin Indonesia yang sangat besar ini menjadi bangsa yang besar dengan penuh kerendahan hati. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Dimanapun gereja berada, kiranya Tuhan terus memakai gereja-gereja menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini, khususnya gereja-gereja di Indonesia. Tuhan, kami berdoa khusus untuk gereja di mana kami beribadah, gereja GKI Jati Asih. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami Tuhan. Biarlah gereja kami terus menjadi gereja yang mewartakan firman Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk pendeta kami, pendeta Sani, juga seluruh keluarga. Berkatilah Tuhan pendeta Sani dan keluarganya, beri kesehatan kekuatan, biarlah pendeta Sani terus Tuhan sukacita dalam melayani jemaat GKI Jati Asih. Kami juga berdoa untuk para majelis, berkati para majelis GKI Jati Asih juga seluruh keluarganya. Biarlah seluruh keluarga terus bisa mendukung pelayanan para majelis pada jemaat kami. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Kami juga ingin berdoa untuk para oma-opa yang saat ini bersama-sama ikut ibadah pada siang hari ini. Tuhan berkati Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan sukacita dan damai sejahtera pada saat tuanya. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan sukacita bersama keluarga, bersama anak cucu dan menantu yang selalu mendukung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sedang terpapar COVID. Kiranya Tuhan selalu memberkati obat-obatan yang diminum, perawatan keluarga, juga perawatan dokter. Biarlah obat-obat itu segera bisa menyembuhkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID. Kami juga mengucapkan syukur banyak saudara-saudara kami juga dari GKI Jati Asih yang sudah sehat kembali dari sakit COVID. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan yang sempurna bagi mereka. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang mencari pekerjaan atau mereka sedang kena PHK, sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Tolong Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa itu mampu memberikan pekerjaan yang baik, mampu memberikan kehidupan yang baik bagi anak-anak yang percaya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni dosa dan kesalahan kami apabila dalam kami beribadah mungkin ada kalimat atau kata yang melukakan hati Tuhan. Kami mohon ampun. Bahwa yang tidak sempurna ini hanya akan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Biarlah kita terus menjadi anak-anak yang terus mengasihi Tuhan, menuju jalan yang lurus yang Tuhan ajarkan kepada kita, jalan kebenaran. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.